طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan Roja di kota-kota lain. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio sunnah lain yang ikut gabung ke dalam kajian kita sore hari ini. Para pemirsa Roja TV ataupun pemirsa TV manapun yang ikut menyiarkan kajian kita sekarang ini. Juga para netizen melalui akun manapun, akun siapapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah. Tapi tak terlarang bagi ikhwan untuk ikut juga mendengarkannya. Kita sudah menerangkan beberapa penyimpangan yang banyak dilakukan oleh para wanita. Dari segi penampilan, membuka aurat, menantang syahwat, menebar fitnah. Fitnah maknanya godaan bagi laki-laki yang lemah iman, bahkan yang kuat iman. Melanggar beberapa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, seperti merubah ciptaan Allah berupa alis yang kemudian dikerok, atau dikeruk yang kemudian diganti dengan garis alis baru, pakai spidol, pakai arang, atau pakai yang seperti itu. Berupa rambut yang diwarna-warni padahal belum beruban, hanya untuk tampil beda, cari perhatian. Apalagi aurat diumbar di mana-mana, berperilaku seperti wanita yang tidak punya malu, dan seabrek penyimpangan lain. Itu sudah kita terangkan. Nah, kita sudah terangkan wajib berhenti dari hal itu, wajib taubat. Bagaimana caranya agar bisa taubat? Sudah ada 2 poin yang kita jelaskan. Pertama, perbaiki hati. Karena hati ini raja dalam jiwa kita. Hati baik, maka seluruh perilaku, penampilan, perbuatan itu akan baik. Kalau perbuatan buruk, melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, menunjukkan keburukan hatinya. Sehingga nggak bisa seorang wanita menyatakan, saya mah memang aurat terbuka, nggak berjilbab, nggak menutup aurat, tapi hati saya baik, yang penting hati. Nonsens itu, ya. Bertolak belakang antara pernyataan dengan sikap. Kalau hatinya baik, pasti perilakunya baik. Mustahil perilakunya buruk, tapi di aku hatinya baik. Nggak mungkin. Jadi pertama, perbaiki hati. Yang kedua, membayangkan kengerian akhirat. Ini juga sudah kita terangkan. Kalau kita membahas ngerinya kondisi di alam kubur berupa azab dan fitnah kubur. Apalagi di akhirat berupa kiamat, berupa dikumpulkannya di alam mahsyar, berupa hisab, berupa ditimbangnya amal-amal perbuatan kita, berupa ditampakkannya seluruh amal perbuatan kita, dibagikan buku catatan amal sampai menyeberang sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka. Sampai banyak yang masuk ke dalam neraka dengan berbagai macam variasi azab. Mengerikan. Semua kengerian itu menghadirkan rasa takut. Nah, rasa takut ini yang akan menjadi pengerem kita dari semua perbuatan tercela. Itu juga poin yang sudah kita terangkan. Nah, sekarang kita masuki poin 3. Bagaimana caranya agar kita tobat?
ada muncul tobat, keinginan untuk tobat, tekad untuk tobat, dan usaha yang sungguh-sungguh untuk tobat. Berhenti dari semua penyimpangan tadi. Yaitu ar-rughbah fima indallah wa tadzakkuru na'imil akhirah. Yaitu mengharapkan semua yang ada di sisi Allah. Dan mengingat-ingat nikmat akhirat. Itu yang membuat kita nanti jadi tertarik, teriming-iming, kata orang Sunda, kabita, terobsesi, kepingin, menginginkan apa yang ada di akhirat berupa kenikmatan yang abadi. Ingin apa yang ada di sisi Allah berupa apa? Berupa ampunannya, ridhonya, rahmatnya, surganya, dan sejenisnya. Dan itu akan memacu kita untuk berlomba meraih semuanya itu. Dan itulah yang Allah perintahkan. Melihat betapa indahnya kenikmatan di akhirat, lalu bandingkan dengan kesenangan dunia. Orang, termasuk para wanita, kenapa berani melanggar syariat? Kenapa sampai tega mengumbar auratnya, menurunkan derajat kemuliaannya, atau mengabaikan syariat dan perintah Allah? Kenapa? Satu, hanya ingin senang, hanya ingin gembira, hanya ingin bahagia walaupun sesaat di dunia. Apakah mereka senang dengan hal itu? Mungkin senang, tapi sesaat dan sangat semu. Kadang apa yang mereka dapatkan tidak memuaskan mereka. Coba kesenangan dunia berupa kebebasan berekspresi, berperilaku, bandingkan dengan kebahagiaan dan nikmat akhirat. Nggak ada apa-apanya. Andai seluruh kekayaan dunia tergenggam di tangan kita. Andai semua kekuasaan ada di bawah telapak kaki kita. Sehingga kita hidup senang, gembira, bahagia dengan semua itu semua nggak ada apa-apa dibanding kebahagiaan akhirat. Dunia beserta isinya dibanding kenikmatan akhirat ibarat setetes air dibanding samudra yang sangat luas. Terus dari aspek waktu, berapa lama sih waktu kita menikmati dunia? Sebentar. Usia kita aja puluhan tahun belum tentu selama hidup bahagia. Anggaplah 50 tahun kita bahagia. Tapi bahagia dengan melanggar syariat, setelah itu mati. Masuk alam kubur, kena azab kubur. Berapa lama? Ribuan tahun, mungkin ratusan ribu tahun, mungkin jutaan tahun, kita nggak tahu. Sampai kiamat. Setelah kiamat terjadi, kita masuk alam akhirat. Di sana lebih menderita lagi. Mau nggak menukar kebahagiaan akhirat hanya dengan kebahagiaan dunia sesaat? Nggak. Maka berlombalah untuk mengejar nikmat akhirat. Dan ini yang Allah perintahkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 21. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Kata Allah, berlombalah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Berkata Al-Allamah Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kata beliau, lamma sami'al qawmu qala Allah azza wa jalla sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard fahimu annal murada min dhalik ayyajtahida kullu wahidin minhum ayyakuna huwa sabiqun li ghairih li hadhihi al-karamah wal musara'ah ila bulughi hadhihi darajatil aliyah fakana ahaduhum idza ra'a man ya'malu amalan ya'jizu anhu
khasya ayyakuna sahibu dhalikal amal huwa sabiqu lahu fayahzanu li fawati sabqihi fakana tanafusuhum fi darajatil akhirah wa istibaquhum ilaiha. Kata Imam Ibn Rajab, ketika para sahabat mendengar firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21 barusan, kata Allah, bersegera berlomba kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Para sahabat memahami ayat ini bahwa yang dimaksud adalah setiap orang harus berjuang, bersungguh-sungguh menjadi lebih dahulu dibanding orang lain dalam memburu kemuliaan ini, yaitu ampunan dan surga Allah. Bersegera untuk meraih derajat yang tinggi ini. Maka apabila salah seorang di antara para sahabat melihat ada orang lain yang mengamalkan amalan hebat yang dia nggak mampu mengamalkan amalan itu, dia khawatir orang tersebut mengalahkannya dalam perlombaan dalam kebaikan ini. Lalu dia sedih. Sedih karena tertinggal dalam urusan akhirat. Perlombaan mereka, balapan mereka hanya dalam meraih kemuliaan akhirat, bukan dalam urusan dunia. Kalau kita zaman kita sekarang, zaman now gitu, orang kan berlomba mengejar dunia ya. Bila kita pakai motor umpamanya, lihat ada orang biur menyiap kita, menyalip kita pakai motor yang lebih bagus. Harganya puluhan juta, bahkan mungkin ada yang di atas 100 juta satu motor. Orang itu sedih, duh kapan saya punya yang seperti itu? Kok orang punya? Kalau kita punya mobil tapi sederhana, tidak ber-AC, paling ber-AG, angin gelebug. Kalau hujan ditutup pengap, kacanya berembun. Ada orang lain pakai mobil yang lebih bagus, ber-AC, enak, nyaman, tidak khawatir mogok. Kalau yang sederhana pas hujan gini, aduh khawatir mogok. Pas banjir khawatir berhenti di tengah jalan, aduh macam-macam. Lihat orang lain pakai mobil yang lebih bagus. Dia merasa terkalahkan lalu sedih. Kapan saya punya yang seperti itu? Orang zaman sekarang begitu. Lombanya dalam urusan dunia. Pada zaman dahulu berlombanya itu untuk mengejar akhirat. Bila kalah dalam beriman, beribadah, beramal soleh, sedih. Aduh, saya terkalahkan dalam urusan mengejar akhirat. Ini pun, perlombaan ini pun menurun sampai ke generasi berikutnya. Generasi tabi'in. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Muslim Al-Khulani, dia berkata, ayadhunnu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayasta'thiru bihi dunana? Kalla wallahi lanuzahimannahum alaihi zihaman hatta ya'lamu annahum qad khalafu wara'ahum rijala. Apakah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa hanya mereka lah yang berlomba dalam kebaikan seperti itu, sedangkan kami generasi berikutnya tidak? Demi Allah tidak. Para sahabat takut amal ibadahnya, amal solehnya terkalahkan oleh generasi yang berikutnya. Kata Abu Muslim Al-Khulani, demi Allah kami berlomba dalam hal itu dengan para sahabat. Sehingga mereka mengetahui bahwa mereka itu telah meninggalkan banyak orang di belakang dalam hal melakukan kebaikan. Berkata Wahib bin Al-Ward rahimahullah, idza istata'ta ay yasbiqaka ila Allahi ahadun faf'al. Kalau kamu mampu mendahului orang lain dalam beribadah menuju Allah, lakukan. Mampu mengalahkan semua orang dalam hal sholat, lakukan.
Mampu mengalahkan orang lain dalam hal baca Al-Quran, lakukan. Dalam hal saum, lakukan. Dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, lakukan. Berkata Al-Hasan, "Idza ra'aitan nas yatanafasuna fid dunya, fanafishum fil akhirah, fa innaha tadhhabu dunyahum wa tabqal akhirah." Bila kamu melihat orang-orang berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka kalahkan mereka dalam urusan akhirat. Kamu kalah dalam urusan dunia oleh mereka, mereka lebih kaya. Mereka lebih berkuasa, mereka lebih berpangkat, mereka punya jabatan, kamu tidak. Kalah kamu dalam urusan dunia, kalahkan mereka dalam urusan akhirat. Karena dunia mereka akan hilang, akan musnah, sedangkan akhiratmu itu yang akan abadi. Berkata Bashar Al-Hafi, "Tuba liman taraka syahwatan ajilah li mau'idin ghaibin lam yara." Berbahagialah bagi orang yang meninggalkan syahwat yang segera untuk menunggu janji gaib yang belum pernah lihat, belum pernah dia lihat. Maknanya, bahagialah orang yang meninggalkan syahwat dunia yang nyata, real sekarang dalam kehidupan. Ditinggalkan. Demi apa? Demi untuk memperoleh janji gaib yang belum pernah dia lihat. Apa? Janji gaib ya akhirat atau alam kubur. Alam kubur belum pernah dia lihat. Apalagi akhirat, apalagi surga, belum pernah dia lihat. Tapi dia yakini, dia percaya akan teraih, akan teralami. Makanya dia tinggalkan kesenangan dunia, syahwat dunia yang segera ini. Bahagialah orang yang seperti itu. Berkata Jauharah, seorang abidah, seorang ahli ibadah, kepada suaminya namanya Abu Abdullah Al-Bara'i. Dia bertanya, "Ya Abu Abdullah, an-nisa hillina fil jannah?" Wahai Abu Abdullah, ke suaminya ini, apakah para wanita di surga itu mengenakan perhiasan enggak? Emas gitu ya, zamrud, mutiara, berlian yang seperti itu. Dijawab, na'am. Ya, tentu saja. Fasahat sayhatan ghasya 'alaiha. Dia berteriak, menjerit sampai pingsan. Falamma afaqat qal ma hadzal ladzi asabak. Ketika wanita ini siuman, sadar dari pingsannya, ditanya oleh suami, "Apa yang menimpamu sampai menjerit lalu pingsan?" Dia menjawab, "Dzakartu hali tilka wa ma kuntu niltuhu minad dunya fa khasyitu wallahi hirmanul akhirah." Dia menjawab, "Aku melihat keadaanku beserta semua kenikmatan dunia yang telah aku raih." Punya dia perhiasan, dia punya kesenangan, punya uang. Ingat, lalu aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghalangi aku dari perhiasan di akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Perhiasan yang dia miliki itu dia infakkan, dia sedekahkan. Dia hanya menginginkan perhiasan di akhirat saja. Khawatir perhiasan dia yang dia miliki, dia pakai, dia banggakan di dunia, itu yang menghalangi dia memperoleh perhiasan akhirat. Dia bagikan, dia share itu perhiasan dunia untuk ditukar dengan kelak perhiasan akhirat. Oleh karena itulah maka ahlul akhirah, innal ahlal akhirah yakfi ahaduhum aqallal qalil min hitamid dunya. Faman kana himmuhal akhirah
lam tubali bima hasalan nisa minad dunya. Oleh karena itu, ahlul akhirah, orang yang selalu lebih mementingkan akhirat, mereka yang sedikit dari kepentingan dunia cukup menjadi pengendali dia dari kepentingan-kepentingan dunia yang lain. Siapa yang mencita-citakan kebahagiaan akhirat, dia tidak akan peduli dengan kekayaan yang dimiliki oleh wanita lain, oleh orang lain, enggak. Kalau dia melihat wanita-wanita lain berlomba-lomba dalam mengejar kecantikan dunia, orang untuk mempercantik diri pergi ke salon, sekali dirawat, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ya enggak? Satu kali dirawat bisa seharga mobil tuh. Ada yang operasi segala macam. Operasi hidungnya, operasi bibirnya, operasi giginya. Giginya sudah rata, sudah bagus. Tapi sekarang sedang ngetren umpai gigi kelinci. Kayak kelinci gitu. Dioperasi. Jadi jelek sebenarnya. Tapi dia pede aja. Ada yang begitu? Ada. Orang, para wanita berlomba dalam mengejar perhiasan dunia dan kecantikan pribadinya di dunia. Seorang wanita muslimah salihah yang lebih mementingkan akhirat, dia pasti akan teringat kepada sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau, lawit talat imra'atum min nisai ahlil jannati ilal arad, la mala'at bainaha rihan, wa la adha'at ma bainaha, walinasifiha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, seandainya seorang wanita ahli surga melihat, melongokkan pandangannya ke muka bumi ini, ke dunia, ke alam semesta ini, niscaya seluruh alam semesta akan dipenuhi dengan aroma wewangian yang sangat nyaman, enak, dan niscaya akan terterangilah seluruh dunia oleh cahaya wajah wanita ahli surga itu. Dan setengah perhiasan yang ada di kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi wanita ahli surga aja aroma wewangian dari badannya itu kalau melongokkan kepalanya, wajahnya ke dunia, ke alam semesta, wangi semuanya itu. Wanita kecantikan, wanita dunia, Miss Universe yang secantik apapun di dunia, nggak ada apa-apa yang dibanding kecantikan wanita ahli surga. Dan ketika para wanita dunia terlihat berlomba memperhatikan merawat kulitnya, agar kulitnya itu kinclong, glowing, bercahaya, halus mulus gitu, dia tidak tertarik untuk mengejar apa yang dikejar oleh para wanita. Kata orang Sunda, tekabita, tidak berhasrat. Karena apa? Dia ingat kepada para wanita surga yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 58, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Para wanita ahli surga itu seolah-olah mereka itu yakut dan marjan. Seperti mutiara-mutiara dan berlian-lian dan berlian-berlian. Maknanya, yanduru ila wajhi fi khaddiha asfa minal mir'ah. Wa inna adana lu'lu'atin 'alaiha latudhi'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Wa innahu la yakunu 'alaiha sab'una hullatan yanfudhuha basaruhu hatta yura mukhu saqiha min wara'i dhalik. Dia akan melihat kepada wajahnya, kepada pipinya, itu lebih kinclong, lebih bersinar, lebih bersih, lebih bercahaya daripada cermin.
Dan mutiara yang paling minimnya di sana akan menerangi antara timur dengan barat. Para wanita ahli surga memiliki 70 jenis perhiasan yang akan tertembus, yang terlihat oleh pandangan mata sampai-sampai sumsum tulang betisnya itu kelihatan dari luar saking indahnya. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Ibnu Hibban, juga Musnad Imam Ahmad, juga Al-Mustadrak Al-Hakim. Lalu berkata Al-Hakim sahihul isnad walam yukhrijah. Hadis ini sanadnya sahih. Sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Ketika wanita salihah yang selalu mengejar akhirat mendengar kesibukan para wanita dunia yang mengejar dunia, bahwa mereka itu menata rambutnya seindah mungkin, juga seluruh tubuhnya biar seksi, biar wangi, biar indah kulitnya, elok penampilannya. Wanita solihah akan membandingkan dengan kondisi wanita ahli surga. Dijelaskan dalam salah satu hadis. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Anna syajarah ala babil jannah yamba'u min asliha ainan. U'indat ihdahuma lisyarabid dakhilin wal ukhra liiktisalihim. Fa idza syaribu min ahadihima jarrat fi wujuhihim binadratin na'im. Wa idza tawadha'u min al-ukhra lam tash'ath ash'uruhum abada." Bahwa di surga itu, di pintu surga ada pohon. Dari akarnya mengalir 2 mata air. Satu mata air disediakan untuk minum orang-orang yang masuk ke dalam surga. Satu mata air lagi untuk mandi mereka. Bila mereka meminum air dari mata air ini mengalir ke wajahnya dan mengalirkan cahaya kenikmatan dalam ekspresi wajahnya. Dan apabila mereka berwudu dari satu mata air yang lainnya, maka rambut mereka tidak pernah acak-acakan lagi, tidak pernah berurai lagi, tapi akan tetap rapi selama-lamanya. Dia akan ingat kepada firman Allah dalam Al-Quran. Di antara dalam surah Al-Insan, mulai ayat 20 dan 21, Allah menyatakan, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. 'aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura." Kalau kamu melihat mereka, terus kamu lihat sekali lagi mereka itu berada dalam kenikmatan dan kekuasaan yang sangat besar. Mereka memakai pakaian-pakaian dari sutra yang warnanya hijau, yang berhias, indah sekali. Mereka diberikan perhiasan-perhiasan dari perak. Dan mereka diberi minum oleh Allah dengan minuman yang suci. Dalam ayat lain, dalam surah Al-Hajj, ayat 23 Allah menyatakan, "Inna Allaha yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Yuhallawna fiha min asawira min dahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka diberikan perhiasan di dalamnya yang terbuat dari emas-emas dan mutiara-mutiara. Dan pakaian mereka terbuat dari sutra.
Diterangkan dalam salah satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna adna lu'lu'atin 'alaiha tudhi'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya perhiasan atau mutiara yang paling minim yang mereka miliki bisa menerangi dari timur sampai ke barat. Dan ini menunjukkan keindahan perhiasan. Maka mengingat perhiasan wanita ahli surga di akhirat nanti, wanita yang mengejar akhirat tidak akan tertarik, terobsesi, tergiur oleh perhiasan dunia. Dan bila para wanita yang lebih mengutamakan akhirat, melihat wanita-wanita lain di dunia berlomba untuk meraih bentuk tubuh yang bagus, yang seksi, warna-warna baik rambut ataupun warna kulit yang mereka ingini, dan warna kulit yang diinginkan oleh para wanita ya beda-beda tergantung mode yang sedang berkembang, trendy yang sedang berkembang. Kadang-kadang dalam satu zaman wanita itu lebih suka kulitnya yang sawo matang atau kecoklat-coklatan, maka orang yang kulitnya putih juga berusaha agar menjadi kecoklat-coklatan. Ada trendy di suatu waktu di mana para wanita lebih suka untuk memiliki kulit yang putih, disuntik pemutih ya. Mengkonsumsi obat kimia yang bisa memutihkan wajah walaupun dengan resiko yang cukup berbahaya dan biaya yang tinggi. Wanita-wanita zaman sekarang berlomba-lomba untuk merubah penampilan di dunia agar terlihat bagus indah di dalam pandangan semua orang. Wanita yang mengejar akhirat akan ingat kepada sabda Nabi SAW. Bahwa setiap wanita atau setiap orang yang masuk surga itu nanti akan diberikan tuba. Tuba itu sejenis pohon. Fataftahu lahu akmamaha fayakhudhu min ayyi dzalika syaa. In syaa abyad wa in syaa ahmar wa in syaa akhdar wa in syaa asfar wa in syaa aswad mithla saqaiq nu'man wa arqa wa ahsan. Para wanita ketika wanita-wanita lain di dunia ini mengejar pakaian yang berwarna-warni indah, kulit juga indah, terus rambut juga warna-warni. Ingat kepada sabda Nabi SAW. Nanti di surga ada pohon tuba. Pohon tuba itu dia membuka apa? Akmamnya, putiknya apa? Bulu mayangnya. Lalu diambil oleh wanita-wanita surga sekehendaknya. Dari bunga tersebut jadilah pakaian ahli surga. Maka ada yang menginginkan warna putih, jadilah putih. Ada yang menginginkan warna merah, jadilah merah. Ada yang menginginkan warna hijau, jadilah hijau. Kuning, jadilah kuning. Hitam, jadilah hitam. Tapi lebih lembut dan jauh lebih bagus dengan semua pakaian yang ada di dunia ini. Maka hilanglah ketergiuran para wanita terhadap semua pakaian di dunia. Yang apa? Yang diperuntukkan untuk berhias diri di hadapan laki-laki atau wanita-wanita lainnya. Ada kalanya seorang wanita muslimah salihah dengan memakai pakaian sederhana, dia merasakan mungkin minder, menyendiri dengan pakaian seadanya di antara para wanita yang memakai pakaian-pakaian yang mewah. Dia sederhana, polos, nggak ada hiasan.
Para wanita muslimah sekarang kan pakaiannya sudah tidak memiliki corak, warna, hiasan apapun. Polos. Ada yang hitam, ada yang biru, ada yang warna gelap, yang lainnya hijau, kayak coklat, kayak gitu. Polos, nggak ada hiasan apa-apa. Karena memang begitulah yang Allah perintahkan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan sampai wanita itu menampakkan perhiasan mereka. Kecuali yang memang biasa nampak daripada seperti pakaian. Pakaian mah mau tidak mau harus kelihatan. Tapi tidak untuk memikat lelaki lain yang lemah iman. Polos sederhana. Orang lain wah memakai pakaian yang glamour, yang mewah, yang mahal dan seterusnya. Ada rasa minder? Mungkin manusiawi sebagai wanita yang normal ada rasa minder menginginkan semua itu, tapi langsung terhapus keinginannya oleh ingatan dia terhadap hadis bahwa wanita yang seperti itu kelak akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Lalu disuruh memilih perhiasan iman dan pakaian sekehendaknya yang sangat indah. Sehingga mereka bisa melihat balasan atas kesabaran mereka yang tawadhu ketika berpenampilan di dunia di hadapan wanita-wanita lain yang membanggakan penampilan pakaian. Al-jaza min jinsil amal. Bila wanita calon ahli surga, wanita solihah yang selalu mengejar akhirat, melihat wanita-wanita lain memiliki pembantu yang banyak, asisten, kemana dia pergi, tasnya dibawain, seluruh perlengkapan peralatannya ada yang membawakan, berhias juga dihiasi oleh orang lain, apalagi di rumahnya. Dia cuma ucang angge, cungkelik, cungkedang, cuma nanggei gado, nangkep harigu, gitu ya. Pokoknya mah sila ipis yang begitu. Wanita-wanita lain yang banyak duit seperti itu. Pembantunya banyak. Maka wanita salihah muslimah yang lebih mengejar akhirat, dia akan ingat kepada hadis dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla yang penduduk surganya memiliki pembantu 80.000 pembantu sebagaimana yang diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Sahih Ibnu Hibban bahwa adna ahlil jannati manzilatan alladzi lahu 80 alfa khadim, bahwa penghuni surga dengan level yang paling rendah kedudukannya dia memiliki 80.000 pelayan. Itu yang paling rendah. Bagaimana dengan yang lebih tingginya? Berkata Nabi SAW, khalaqallahu jannata adan biyadih, lubnatun min darrah bayda, lubnatun min yaquta hamra, walubnatun min zabradah khadra, malatuha mis, hasisuha az-za'faran, husabauha al-lu'lu, turabuha al-anbar. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan surga Aden dengan tangannya. Bangunannya, batanya terdiri dari mutiara yang putih. Ada juga batu batanya yang terdiri dari yakut warna merah. Ada lagi batu batanya terdiri dari jamrud yang warnanya hijau. Dan malatnya adalah beraroma minyak kasturi. Malat itu untuk menempelkan bata dengan bata apa namanya yang dari semen. Apa namanya? Adukan apa? Adukannya itu berbau minyak kasturi. Tempelannya za'faran. Kerikil-kerikilnya mutiara-mutiara dan tanahnya ambar.
Berkata Nabi SAW dalam hadis lain sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Inna lil mu'minina fil jannah la khimatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Tuluha sittuna mila. Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga ada kemah terbuat dari sebuah mutiara yang berongga. Tingginya 60 mil. Bayangkan mutiaranya besar. Lalu berongga. Rongga-rongganya berupa ruangan-ruangan. Dari mutiara loh semuanya. Terbuatnya itu. Betapa indahnya. Dan itu diperuntukkan bagi para ahli surga. Ada kalanya wanita-wanita lain berplesir ria ke pantai, lalu traveling, memakai pesawat, memakai kendaraan yang sangat mewah. Ada nggak keinginan untuk mengalami seperti itu? Ya manusiawi mungkin ada. Tapi tidak tergiur untuk mengejarnya. Karena apa? Ingat kepada Sungai Al-Kautsar yang kata Nabi SAW disebutkan dalam hadis hafatahu min dhahabin majrahu 'ala ad-dur wal yaqut turbatuha atyabu minal misk ma'uhu ahalla minal asal wa abyad minal thalaj. Sungai Al-Kautsar nanti di surga itu kedua tepinya itu ditembok emas. Kemudian berhiasan permata-permata mutiara dan berlian. Tanahnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Airnya lebih manis daripada madu. Dan lebih putih daripada salju. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu berkata Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Jadi ketika orang-orang berplesir ke pantai, dia membayangkan Al-Kautsar. Nggak ada apa-apanya pantai. Pantai apapun yang ada di alam jagat raya, nggak ada apa-apa dibanding dengan apa? Dengan Sungai Al-Kautsar yang ada di surga nanti. Berkata Nabi SAW tentang Al-Kautsar ketika ditanya, nahrun alaihi qasrun min lu'lu'atin, bahwa Al-Kautsar adalah sebuah sungai. Di atasnya ada istana yang terbuat dari mutiara-mutiara dan zamrud. Bahkan ada lagi sungai-sungai yang tidak ada bandingannya dengan sungai yang ada di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzati lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Gambaran surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai dari air yang tidak asin, airnya segar dan tawar. Ada lagi air dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kalau susu di dunia, sore ini kita simpan, besoknya paginya sudah asam. Sudah basi, sudah nggak layak minum. Kalau di sana nggak berubah semuanya. Itu berupa sungai. Ada lagi sungai yang airnya merupakan khamar atau arak yang lezat bagi para peminumnya. Tidak membuat pusing, tidak membuat mabuk, tapi lezat. Ada lagi sungai yang airnya merupakan madu yang murni. Dan ini tidak sekedar sungai untuk dikonsumsi, tapi
menciptakan suasana keindahan yang tak terkira, yang tak ada bandingannya di dunia. Ingat pula lah wanita calon ahli surga ini dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang sebuah pohon yang naungannya amat sangat panjang. Annahu syajaratun fil jannah ala saqi qadri ma yasiru raqib fi dhilliha mi'ata amin fi kulli nawahiha. Fayakhruju ahlul jannah, ahlul ghuraf wa ghairuhum. Fayatahaddatsuna fi dhilliha. Fayastahi ba'duhum. Wa yadhkuru lahwa dunya. Fayursilullahu ta'ala rihan minal jannah. Fataharrakat tilka syajarah bikulli lahwin kana fid dunya. Ada pohon di surga yang saking besarnya keteduhannya itu tidak bisa terlewati walaupun oleh seorang penunggang kuda yang melarikan kudanya selama 100 tahun di seluruh aspeknya, di seluruh sisinya. Dan tidak terlewati saking besarnya. Keluarlah para ahli surga. Keluar mereka dari kamar-kamarnya. Mereka berteduh di bawah pohon yang teduh tersebut. Lalu mereka berbicara tentang permainan-permainan yang mengasihkan ketika di dunia. Masing-masing orang beda permainan yang mengasihkan bagi dirinya. Ada yang sangat hobi main bola atau futsal. Ada yang sangat hobi umpamanya main badminton. Ada yang sangat hobi umpamanya berenang. Macam-macam. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus angin ke surga tersebut. Lalu bergeraklah pohon tersebut. Untuk apa? Untuk mewujudkan semua permainan yang mereka sukai di dunia. Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Di dalam ayat bahwa kata Allah subhanahu wa ta'ala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu, di dalam kehidupan dia akan diperoleh apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Baik makanan, pasangan, atau termasuk permainan, termasuk aktivitas yang mengasyikkan mereka ketika di dunia. Adapun pohon-pohon kurma dan buah-buahannya, berkata Ibnu Abbas, nakhlul jannah juduha min zamrud akhdar. Bahwa pohon kurma di surga, batangnya aja dari zamrud yang warnanya hijau. Dahan-dahannya itu berupa emas-emas yang warnanya merah. Kemudian daun-daunannya merupakan pakaian ahli surga. Dari sana dipotong-potong, kemudian disesuaikan dengan ukuran para penduduk surga. Buah-buahannya itu seperti bola-bola lampu, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu dan lebih lembut daripada zubdah mentega seperti itu, dan amat sangat mudah untuk diperolehnya. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat yang ke-14, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Didekatkan bagi mereka, bagi para ahli surga, dahan-dahannya, daun-daunnya direndahkan sehingga mudah untuk dipetiknya. Tidak perlu naik, tidak perlu memakai alat untuk memetiknya, amat sangat mudah, tinggal petik. Selain itu ada pelayan-pelayan yang selalu melayani setiap saat. Pelayannya aja luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Waqiah ayat 17 sampai ayat 21. Wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun
bi akwabiu wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Berkelilinglah melayani mereka wildan-wildan yang kekal, yang abadi. Dengan membawa gelas-gelas dan cerek-cerek yang berisi air yang banyak. Minuman itu tidak memabukkan mereka dan tidak membuat mereka pusing. Dan ada buah-buahan yang mereka pilih. Dan ada daging-daging burung yang sangat menggiurkan hasrat mereka. Dalam surah Al-Insan ayat 15 dan 16 dikatakan, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Diedarkan kepada mereka wadah-wadah yang terbuat dari perak dan gelas-gelas yang terbuat dari kaca, yang kacanya juga terbuatnya dari perak yang sudah ditakar sedemikian rupa. Kalau gelas kaca di kita jatuh, pecah karena terbuat dari apa bahan kaca? Pasir putih atau apa? Kalau di sana dari perak. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang kenikmatan di surga. Kata beliau, inna asfala ahlil jannati ajma'in may yaqumu ala ra'sihi 10,000 khadim biyadi kulli wahidin sahafatan wahidah min dhahab wal ukhra min fiddah fi kulli wahidatin launun laysa fil ukhra mithlah ya'kulu min akhiriha mithla ma ya'kulu min awwaliha yajidu li akhiriha min at-tayyib wal ladhah mithlul ladhi yajidu li awwaliha. Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah tingkatannya adalah orang yang dilayani oleh 10.000 pelayan. Masing-masing pelayan membawa 2 piring, 2 wadah. Satu terbuat dari emas, satu lagi dari perak. Dan setiap masing-masing wadah itu memiliki warna yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Maka penduduk surga itu makan makanan terakhir seperti makan makanan dari awalnya. Dia memperoleh rasa, kelezatan, dan aroma di makanan terakhir seperti yang dia rasakan di awalnya. Kalau di kita umpamanya makan sesuatu yang lezat, yang enak, yang harum. Nikmatnya ini awalnya. Sudah pertengahan, sudah berkurang kualitas kenikmatannya. Sudah kenyang, yang akhirnya sudah tidak terasa lagi nikmat, tersisa dibiarkan. Kan gitu ya. Karena apa? Karena terbatasnya kenikmatan dunia. Makan, awalnya lagi lapar gitu ya. Ada makanan yang nasinya pulen, wangi, panas dengan lauk pauk yang menjadi favorit kita. Lahap, awalnya aja. Habis 1 piring, nambah lagi 1 piring, sudah nggak senikmat awal. Sudah kenyang full banget, kemudian diberikan piring ketiga, sudah nggak hasrat. Nggak enak lagi. Itu di dunia. Di surga awal sampai akhir nggak ada bedanya. Karena makan di surga nggak ada kenyangnya. Makan di surga bukan karena kita butuh makan untuk kekuatan. Kalau di kita di dunia kita butuh makan untuk kekuatan. Di sana bukan karena untuk kekuatan, karena nggak pernah ada kelemahan. Di kita ada lemahnya, ada laparnya, butuh makan, kuat. Di sana nggak ada lemah, nggak ada lapar. Makan minumnya sekedar untuk merasakan lezatnya makanan, sekedar untuk bersenang-senang. Berdasarkan hal itulah maka kalau kita membandingkan kelezatan akhirat, nikmat akhirat lalu dibandingkan dengan apa yang ada di dunia, nggak ada apa-apanya.
Inilah yang membuat kita tidak begitu berhasrat terhadap kesenangan dunia sehingga harus melanggar apa yang Allah syariatkan. Enggak. Oleh karena itu bandingkan nikmat akhirat dengan nikmat dunia, maka insya Allah kita akan terpacu untuk mengejar nikmat akhirat dan tidak begitu peduli dengan nikmat dunia, apalagi untuk mengejar nikmat dunia sampai harus untuk melanggar syariat, melanggar aturan, melanggar larangan, mengabaikan perintah. Inilah salah satu kiat agar kita bisa berhenti dari dosa dan kemaksiatan. Kejarlah nikmat akhirat, bandingkan dengan apa yang kita dapatkan dari kesenangan dunia, maka kesenangan dunia nggak ada apa-apanya. Ya. Inilah poin yang ketiga, ya cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Dan kita tinggal masuki sesi tanya jawab dan saya kembalikan untuk mengatur lalu lintas pertanyaan ini kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio Cilengsi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan Fawas. Jazakallah khairan atas materi bahasa nasihat berharga di kesempatan sore hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Saya Taslih Ustaz dari Silakan. Bandung. Silakan Pak Taslih. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Ada hadis yang bunyinya, seandainya seorang hamba menyungkur sujud sejak ia dilahirkan sampai ia mati tua dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, niscaya ia akan menganggap hal itu kecil, remeh pada hari kiamat. Dan orang tersebut pasti sangat berharap dikembalikan ke dunia untuk menambah ganjaran pahala. Yang saya tanyakan, mohon dijelaskan Ustaz, maksudnya dari hadis ini seperti apa? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam Pak Taslih, terima kasih interaksinya. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Baik, Pak Taslih di Bandung, barakallahu fiik. Saya tidak tahu itu hadis. Wallahu a'lam. Mungkin ada hadis itu tapi saya belum tahu karena keterbatasan. Nanti saya akan cari. Atau karena memang bukan hadis, tapi ungkapan sahabat ataupun para ulama. Seperti yang pernah kita bahas ketika menerangkan masalah zuhud terhadap dunia atau betapa semangatnya para sahabat dan para ulama untuk mengejar akhirat. Sampai berbicara seperti itu, seandainya sejak diciptakan sampai mati adalah mereka sujud terus, niscaya itu tak sebanding dengan besar dan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Tetap sujudnya tersebut tidak bisa membayar seluruh nikmat dan kebaikan Allah kepada dia. Saking banyaknya nikmat. Dan nikmat itu wajib disyukuri dengan cara ibadah sehebat yang dia bisa, tapi sehebat apapun dia beribadah tetap dirasa tidak cukup dalam menunaikan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ditimbang antara nikmat dengan ibadah, jauh lebih banyak nikmat. Syukurnya nggak cukup. Walaupun dengan sehebat ibadah yang bisa dia lakukan. Mestinya diazab. Nah, oleh karena itu lalu dia merasa malu. Karena itulah maka dia lebih berangan-angan untuk diciptakan sebagai pohon umpama. Karena kalau pohon tidak dihisab, tidak diberikan balasan di akhiratnya. Itu semuanya karena apa? Karena rasa malunya mereka. Dan ini sudah kita terangkan di pembahasan awal dari kitab yang sedang kita bahas ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesadaran orang tersebut atas kekurangan dari ibadah yang mereka lakukan kepada Allah dibanding seluruh nikmat yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah kesadaran orang-orang yang sudah mencapai level tertinggi dari keimanan. Berbeda dengan kita-kita yang ibadah sekali dua kali sudah merasa wah gitu ya. Sudah merasa seolah-olah kewajiban kita sudah tertunaikan semuanya. Makanya plong kan gitu ya. Kalau mereka tidak. Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan tetap tidak cukup untuk membayar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila Nabi SAW menyatakan bahwa seseorang itu tidak masuk surga karena amalnya. Tapi karena rahmat Allah. Karena amal sehebat apapun, pertama jangankan untuk membeli surga. Untuk membayar nikmat yang Allah berikan saja kepada kita, nggak cukup itu amal. Apalagi harus dibayar dengan surga yang wah. Tak ubahnya umpamanya begini. Kita menyuruh orang untuk menyapu teras rumah kita yang ukuran 2 kali 3 meter. Kamu sapu tuh, nih sapunya saya kasih 10 miliar. Layak nggak nyapu kayak gitu dibayar 10 miliar dolar lagi? Nggak layak. Maka 10 miliar itu bukan sebagai upah bagi nyapu yang hanya 2 kali 3 meter. 2 kali 3 meter disapu nggak akan semenit selesai. Bisa bersih, bisa. 5 menit lah dengan dipel gitu. Walaupun demikian nggak akan bercucuran keringat, nggak akan tersengal-sengal nafasnya, nggak akan sampai pegal-pegal gitu. Dibayar 10 miliar. Nggak layak. Dia suruh tinggal di rumah itu saja sudah tidak bisa terbayar hanya dengan nyapu 2 kali 3 meter. Apalagi dengan dibayar 10 miliar. Terus kenapa tuh sampai dibayar 10 miliar dengan pekerjaan yang seenteng itu? Itu mah hanya karena kasih sayang orang yang nyuruh aja kepada dia. Bukan sebagai balasan atas pekerjaan yang enteng begitu. Itulah gambarannya ya. Apalagi ini Allah SWT. Nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak bisa terbayar oleh apapun sekalipun kita ibadah seumur hidup. Apalagi harus dibayar dengan surga. Makanya Nabi SAW menyatakan seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Tapi karena apa? Karena rahmat Allah. Itu mau bukti kasih sayang Allah aja kepada dia. Karena amal sehebat apapun, jangankan untuk membeli surga, untuk membayar nikmat karunia yang Allah berikan di dunia aja itu nggak cukup. Ya demikian Pak Taslih, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz untuk Bapak Tasli dan kita semua yang menyimaknya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari penelpon kembali kami coba sapa dari penelpon untuk yang kedua. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya begini, kita itu kalau sholat tahajud itu malam, boleh tidak kalau 11 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, digabung begitu? Digabung satu salam maksudnya ya Bu ya? Ya kan kalau kita 11 rakaat digabung sekali salam apa boleh itu Ustaz? Terus 7 rakaat digabung satu salam apa boleh? Terus 5 rakaat apa digabungkan satu salam apa boleh Ustaz? Iya, baik Ibu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah fikih Ustaz, barangkali ada ulasan, silahkan. Barusan bertanya, ya, barakallahu fiik. Salat malam yang paling afdol itu dua-dua Bu. Ya. Afdalu qiyamil lail masna wa masna. Seutama-utama qiyamul lail adalah dua-dua. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Maksimal 4 rakaat. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam baik di Ramadan atau luar Ramadan lebih dari 11 rakaat.
Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya dan bagusnya. Lalu salam. Lalu beliau 4 rakaat lagi. Jangan kalian tanya bagusnya dan panjangnya. Pasti panjang dan pakai bagus. Lalu salam, lalu sholat 3 rakaat. Jadi keterangan yang ada maksimal 4 rakaat untuk tahajudnya. Yang terbaik adalah 2-2. 2 salam, 2 salam. Kali 4. Jadi 8 rakaat. Nah, adapun witirnya harus ganjil. Boleh ibu 1 rakaat, boleh 3 rakaat dengan 1 salam, boleh 5 rakaat dengan 1 kali salam, boleh sampai 9 rakaat. Boleh dibolehkan. Kalau apanya mah? Kalau witirnya dengan hanya 1 kali salam dibolehkan. Adapun untuk tahajudnya yang terbagus 2-2, maksimal 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Dan tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi SAW sholat melebihi dari 4 rakaat untuk 1 kali salam. Ya, jadi maksimal 4, yang terbagus 2-2, adapun witirnya boleh dengan 1 kali salam. Baik 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dan di kesempatan ketiga masih kami buka dari Anda penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari hamba Allah di Jambi, Pak. Silakan Bapak. Terlebih dahulu dikecilkan volumenya, barangkali ada feedback Pak, cukup mengganggu. Dari Jambi. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sesuai dengan tema kita, yaitu mengingat hari akhirat. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita selalu mengingat hari akhirat itu? Coba. Tentu saja. Baik. Baik, terima kasih Bapak di Jambi, barakallahu fiik. Cukup singkat pertanyaannya. Barangkali ada ulasan terlebih kembali Ustaz, silakan. Kalau Bapak hamba Allah dari Jambi ya. Bagaimana caranya agar kita selalu ingat akhirat? Ya, pertama Pak, yakinilah bahwa tujuan hidup kita itu, terminal akhir dari hidup kita ini akhirat. Sekarang kita hidup di dunia. Setelah sebelumnya pernah kita hidup di dalam perut ibu selama 9 bulan. Itu fase pertama. Fase kedua sekarang hidup di dunia. Sementara cuma puluhan tahun. Ada yang cuma belasan tahun, ada yang cuma tahunan, ada yang cuma sekian bulan mati. Setelah kita selesai jatah hidup kita di dunia, kita masuk ke alam lain, yaitu alam barzakh. Sampai kiamat. Setelah kiamat kita masuk ke alam akhirat, mengalami berbagai macam peristiwa yang mengerikan. Menderita di alam mahsyar, mengalami hisab, mengalami timbangan, mengalami kita dibagikan catatan amal, mengalami menyeberang syirat, jembatan yang terbentang di atas neraka, sampai berakhir ke surga atau ke neraka sebagai terminal akhir, negeri terakhir yang kita tuju. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya, karena kehidupan itu tidak ada akhirnya. Di dunia ada akhirnya, di alam kubur ada akhirnya. Apalagi dalam perut ibu cuma 9 bulan. Di dunia lebih lama sedikit, puluhan tahun. Di alam barzah entah berapa ribu tahun sampai kiamat. Di akhirat nggak ada akhirnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Allah berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Yang di neraka sebagai penghuni neraka abadi di neraka. Yang ke surga sebagai penghuni surga yang abadi, abadi kekal dalam neraka. Terus tak ada akhir. Makanya tujukan, targetkan kebahagiaan kita itu di akhirat nanti. Dan itulah kesuksesan. Yang hakiki, sukses itu kalau diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu sukses.
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah sukses yang sebenarnya. Nah, itu yang pertama, Pak. Ya, yang pertama, yakini bahwa terminal akhir dari kehidupan kita itu akhirat. Kedua, dari sini kita akan selalu mencanangkan seluruh amal kita, mengupayakan seluruh perbuatan kita itu agar menguntungkan di akhirat. Walaupun merugi di dunia. Kalau ada harta, maka dizakati, infakkan, sodakohkan, pakai menolong orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua, pakai bangun masjid, pondok pesantren, madrasah, kepentingan dakwah, itu akan menjadi investasi di akhirat. Di dunia rugi karena sebagian uang kita, nggak semuanya sih, sebagian kecil dibagi ke orang. Tapi itu yang menguntungkan di akhirat. Yang kita pegang itu yang menjadi beban kita. Saya sering bilang harta ini, dunia ini, yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Perbuatan kita, ucapan kita dipikirkan agar bisa memberi keuntungan di akhirat. Makanya semua perbuatan kita, ucapan kita hanya yang Allah perintahkan untuk dilakukan dan diucapkan. Adapun yang dilarang ditahan karena takut rugi di akhirat nanti. Dia akan menahan diri dari dusta, dari ghibah, dari fitnah, dari mencela, dari mencaci, dari merugikan, menzalimi orang lain. Karena itu akan merugikan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaitkan segala peristiwa, segala kejadian, segala kasus, segala pengalaman dengan akhirat. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Ketika para ulama melihat ada orang yang lagi membakar kambing guling, dipanggang gitu, ditusuk, kemudian diputer-puter di atas perapian yang menyala. Dia menangis. Dia ingat kepada suatu ayat yang menyatakan ketika wajah-wajah mereka ahli neraka itu dibolak-balik di atas api neraka. Khawatir dia yang mengalami itu. Ingat kepada akhirat. Lalu nangis, takut. Bertobat, beristighfar, menjauhi dosa, meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah. Ketika ada seorang anak kelihatan diusir oleh ibunya, mungkin anak ini nakal. Disuruh keluar di pintu, ditutup, dikunci pintunya. Si anak itu menangis meraung-raung. Kembali lari ke pintu, menggedor-gedor pintu sambil berkata, "Mama, maafkan, menyesal, saya menyesal, tidak akan berbuat lagi, bukakan pintu." Tak lama setelah itu pintu pun dibukakan. Dan si anak itu disuruh masuk dan dielus kembali oleh ibunya. Terlihat oleh seorang ulama. Dia ingat kepada sifat Allah. Kalau seorang ibu yang marah kepada anaknya karena anaknya nakal melakukan kesalahan. Tapi ketika si anak kembali menjerit, menangis, berjanji tidak mengulang lagi, pintu rumahnya dibuka kembali. Apalagi Allah. Hambanya melakukan perbuatan dosa maksiat yang sangat besar. Menjauh dari Allah, membuat Allah murka. Lalu setelah diberikan azab di dunia berupa musibah, berupa sakit, berupa apapun, dia kembali tobat, menggedor pintu tobat. Allah akan buka pintu tobat tersebut. Begitu seterusnya, kaitkan segala sesuatu dengan kondisi di akhirat. Ya, maka dengan cara seperti itu insya Allah kita akan selalu ingat kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al Ustadz. Untuk selanjutnya dari pesan singkat yang pertama kami angkat dari Bapak Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, apakah harta benda peninggalan orang tua yang disedekahkan atau dijariahkan oleh anak cucunya akan bermanfaat bagi orang tua tersebut, walaupun semasa hidupnya orang tuanya cenderung kikir dan sulit berinfak. Saat berinfak pun cenderung melakukan riya dan sum'ah di hadapan manusia. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
penjelasannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Apa yang dilakukan oleh seorang anak untuk membantu orang tua yang sudah wafat? Diketahui orang tuanya umpamanya tidak begitu taat, cenderung ahli maksiat, kikir, sekali infak atau sedekah riya. Dan riya ini maksiat. Berdasarkan hal itulah maka dikhawatirkan orang tuanya itu terkena azab. Ada nggak yang bisa dilakukan oleh anaknya? Ya ada tentu saja. Yang terutama adalah jadikan anaknya itu dirinya menjadi anak soleh atau solihah. Mintakan ampunan kepada Allah bagi orang tuanya. Mintakan rahmat. Ya. Selama orang tua tersebut muslim atau muslimah, tapi ahli maksiat, maka selama itu tetap wajib didoakan ampunan dan rahmat oleh anak-anaknya. Sebagai bukti baktinya anak itu kepada orang tua seusai orang tuanya meninggal. Itu yang pertama. Kedua, kalau infak dan sedekah atas nama orang tua yang dilakukan oleh anaknya, sampai enggak? Insya Allah sampai. Berdasarkan nas hadis yang banyak. Salah satunya adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dan ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais dalam bab ma yanfa'u lil mayyit. Nabi SAW menyatakan in kana musliman aw muhidan thumma tasaddaqtum anhu. Kalau orang tua itu muslim atau ahli tauhid, lalu kamu bersedekah atas nama dia. Aw sumtum aw hajjajtum, atau kamu wasumtum anhu, kamu saum atas nama dia atau berhaji atas nama dia, pahala yang sampai kepada dia dan kepada kamu. Dan hadis itu tidaklah bertolak belakang dengan ayat yang menyatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak bisa memperoleh balasan kecuali dari apa yang dilakukannya. Kalau ini yang berbuat anaknya, masa pahalanya ke orang tua? Tidak bertolak belakang. Karena apa? Karena anak termasuk salah satu hasil nyata dari perbuatan orang tua. Dan itu sebaik-baik hasil yang bisa dihasilkan oleh seseorang, yaitu anaknya. Hasil usaha orang tuanya. Anaknya ini terkehutangan budi yang sangat besar oleh ayah dan ibunya. Dikandung, dilahirkan, disusui, disayangi, diurus, dibiayai, dikasih makan semuanya. Ada nggak yang lebih besar jasanya dibanding orang tua? Nggak ada. Lalu membalas dengan cara berinfak, bersedekah, atau menghajikan, mengumrohkan atas nama orang tua. Masuk akal nggak? Ya masuk akal lah. Maka infak dan sedekah yang dilakukan oleh seorang anak atas nama orang tua, ya bermanfaat. Selain istighfar, selain doa-doa yang diperintahkan bagi kedua orang tua setelah orang tua meninggal tersebut, ya. Walaupun umpamanya ketika hidupnya orang tua itu lalet dalam beribadah, sholatnya belang-belang, saumnya Ramadan kadang-kadang bolong-bolong, tetap selama dia muslim doakan. Walaupun dia kikir umpamanya tidak selama hidupnya tidak infak dan sedekah. Setelah matinya kita infakkan, kita sedekahkan atas nama orang itu. Sampai enggak? Insya Allah sampai. Karena itulah kandungan dari sabda Nabi SAW, ya, in kana muwahidan aw musliman fa tasaddaqtum anhu wasumtum anhu wa hajjajtum. Kalau dia seorang muslim, lalu kamu sedekah, lalu kamu saum, kamu hajikan dia, pahala sampai kepada dia, sampai juga kepada kamu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya sampai di sini saja, waktunya sudah mencukupi. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.